Oke, gimana kabarnya nih Mbak Dita? Alhamdulillah baik ya, Oke, Alfa. baik. Alhamdulillah. Dia masih Udah siap nih? WFH juga nih sekarang. Oh, masih ada. Mm-mm. Eh, Berarti selain kesibukan sebagai bisnis intelijen, kesibukan Mbak Dita sehari-hari ngapain? Entah itu ikut volunteer atau komunitas mungkin? Kalau kesibukan sebenarnya yang pasti kerja ya. Kerja terus sekarang juga aktif bantuin teman-teman di DSI sebagai knowledge management di tim Oh, knowledge management ya. Terus plus juga volunteering di lapor COVID kayak gitu. Jadi tim hmm. modeling datanya kayak gitu sih. Oh, oke 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 oke. Hmm. Oh Tapi iya, ada tadi request nih dengar Mbak. kan ya, tadi Katanya dengar suaranya katanya bukan lapor COVID terlalu ya. kecil. Oh, oke. Oh iya Mbak, ini ada request dari teman-teman, dari peserta katanya suaranya terlalu kecil, mungkin bisa Oh iya, agak suaraku dibedakan. terlalu kecil ya. Ah, Coba oke aku oke oke. deketin Better sih. headsetnya aja ya. Oh ya udah. Oke. Sip. Makasih Mbak. Oh iya, for your information nih teman-teman. Jadi apa? Mbak Dita itu baru aja menangin salah satu hackathon dari Digital Humanities. Ya nggak Mbak? Congratulations ya Mbak. Thank you. Iya nih. Nah, mungkin bisa sedikit sharing terkait dengan hackathon ini Mbak. Singkat aja boleh. Oke. Hackathon ini tuh sebenarnya ini kan hackathon pertama yang aku menangin karena sebelumnya nggak pernah menang. Wih, berarti udah banyak ngikutin dong Mbak. Iya betul. eh ini tuh diselenggarakan oleh Asosiasi Media Cyber Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Belanda. Nah, tema dari hackathon ini tentang digital humanities gitu. Jadi, bagaimana kita bisa membawa data-data, eh, membawa isu-isu sosial berdasarkan pada data, supaya nanti kebijakan yang kita buat terhadap isu sosial tersebut itu based on data driven gitu. Jadinya data driven policy lah gitu. Nah, kebetulan aku tuh daftar sendirian dan kayak kalau misalnya tahu, mungkin teman-teman tahu film startup Korea yang lagi booming sekarang, mirip kayak gitu juga. Aku daftar sendirian dan baru ketemu timnya di hackathonnya itu kayak gitu. Nah, di sini kita mengangkat tema tentang pelanggaran HAM di Papua karena tema ini cukup riskan ya untuk dipublish di media, tapi menarik untuk kita angkat data-datanya kayak gitu. Akhirnya dari situ kita kita pitching dummy data dashboard dengan menggunakan dummy data dan apa ya istilahnya nanti bentuk platformnya itu berupa website kayak gitu. Tapi sampai sekarang Hmm, masih dalam on progress development proses pengembangan. kayak gitu sih. Oke, Detailnya mungkin nanti bisa sambil ini aja kali ya, sambil jalan aja kali ya. Tapi oke, overall siap. kayak gitu. Oke, congratulations Mbak sekali lagi ya Mbak. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, tentunya ada beberapa rule yang harus kita patuhi ya, agar nanti webinar kita ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, tentunya peserta tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan mikrofon ataupun kamera uh, saat seminar berlangsung atau saat webinar berlangsung, pada saat pemaparan materi berlangsung. Terus yang kedua, teman-teman boleh mengaktifkan kamera di akhir sesi. Jadi nanti di akhir sesi itu kita bakalan ada foto bersama, foto virtual ya. Jadi nanti teman-teman boleh mengekspresikan diri dengan cara mengaktifkan kamera teman-teman untuk kita sama-sama foto bersama. Oke. Uh, jadi nanti di akhir sesi juga bakalan ada sesi tanya jawab yang bisa teman-teman tanyakan langsung lewat link yang akan kita share nanti. Jadi nanti pertanyaannya bisa teman-teman tanya di slide yang akan kita share nanti di kolom chat kita. Oke? Okay? Oke, mari sama-sama kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk ke sesi webinarnya. Untuk Mbak Dita, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke.
Oke semuanya, sorry banget ini mungkin headsetnya kurang terdengar ya, jadi aku deketin aja. Kayak gitu, biar suaranya nanti terdengar. Di sini aku sempat nge-review tadi dari panitia hasil dari pendaftaran siapa aja yang ikut ya. Ternyata 60%-nya mahasiswa kayak gitu. Jadi aku menyesuaikan juga materinya sesuai dengan background audiens kita. Gitu sih. Di sini nanti aku bakal ngejelasin sedikit tentang data visualization itu seperti apa. Mungkin sambil aku share screen kali ya. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Bentar. Nah, oke. Nah, di sini mungkin aku akan sedikit memperkenalkan tentang data visualization dengan menggunakan Microsoft Power BI kayak gitu. Tujuannya dari sesi hari ini apa? Jadi yang pertama, sesi hari ini ditargetkan ketika teman-teman tertarik untuk menjadi BI analyst, financial analyst, atau report manager, atau siapapun yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam hal memvisualisasikan data, gitu. Mungkin di sini banyak juga teman-teman yang jurusan matematika statistika kayak gitu ya. Kurang lebih sama dengan apa yang teman-teman dapatkan selama kuliah kayak gitu. Kita lebih dalam hal visualisasi data sebenarnya kita lebih banyak menggunakan statistik deskriptif kayak gitu. Selanjutnya targetnya di sini apa? Harapannya nanti teman-teman di sini bisa mengenal fitur BI tools yang ada pada Power BI. Jadi Power BI ini mirip sama kalau misalkan teman-teman mempresentasikan suatu suatu presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, Power BI ini sama. Tugasnya adalah mempresentasikan data gitu, khusus untuk data. Dan datanya bentuknya apa itu macam-macam. Nanti bisa kita eksplorasi lagi ketika hands on ya. Terus selanjutnya teman-teman bisa tahu cara yang mentransformasikan data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur dan melakukan visualisasi dengan berbagai chart yang tersedia pada custom visuals Power BI kayak gitu. Jadi Power BI ini mempunyai beberapa jenis visualisasi, bisa dieksplor lebih jauh sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman terkoneksi dalam internet, sebenarnya di Power BI juga tersedia visualisasi lain yang bisa teman-teman dapatkan secara free kayak gitu atau berbayar. Nah, cuman untuk Power BI for free biasanya kita menggunakan custom visual yang memang udah ada secara standarnya aja kayak gitu. Dan itu pun menurutku sudah cukup sih untuk bisa storytelling our data to our audience kayak gitu. Selanjutnya sedikit perkenalan dengan roles business intelligence ini apa ya. Sebenarnya business intelligence sendiri secara keilmuan itu lebih ke teknik atau strategi pengolahan data menjadi suatu insight yang bisa digunakan sebagai landasan action plan nantinya gitu. Mungkin teman-teman banyak banget mendengar istilah-istilah atau roles yang ada di data science gitu ya. Nah, sebenarnya business intelligence sendiri itu berada di tengah-tengah antara teman-teman data dan teman-teman bisnis kayak gitu. Jadi seorang business intelligence analyst seharusnya dia bisa mengetengahi atau bisa menjembatani antara teman-teman data, entah itu dari data engineer atau dari teman-teman IT yang mengurus data warehouse atau mungkin dari teman-teman data analis atau dari data scientist yang seharusnya mereka juga udah bisa menjembatani dengan product owner-nya masing-masing. Nah, dengan teman-teman bisnis yang memang teman-teman bisnis ini bisa dari product owner,
bisa dari BOD bahkan Board of Director, bisa juga dari kalangan praktisi yang memang orang-orang yang butuh data dari kita kayak gitu. Nah, roles-nya business intelligence analyst dari setiap perusahaan sebenarnya berbeda-beda ya. Pun juga dari setiap divisinya juga berbeda gitu. Nah, kebetulan kalau saya business intelligence di bagian marketing strategi, yang mana di sini lebih banyak nge-present data-data terkait matrix-matrix marketing seperti revenue, ARPU atau average revenue per unit, terus juga ada matrix acquisition subscriber atau seberapa banyak peningkatan pelanggan tiap bulannya, tiap harinya, kayak gitu-gitu. Jadi ada juga BI analis yang memang dikhususkan untuk produk tertentu misalnya. Jadi memang BI ini secara umum tugasnya adalah mengolah data menjadi suatu insight yang kira-kira nanti insight-nya ini memunculkan ide untuk jadi landasan kita mengambil langkah atau wisdom lebih lanjut kayak gitu. Outputnya dari BI apa? Outputnya biasanya kalau misalkan teman-teman mungkin sering mengenal laporan kayak gitu ya, kalau misalkan di dunia kerja. Nah, mirip juga kayak gitu, cuman laporan di sini berbasiskan pada data yang terkadang tuh nggak terstruktur, terkadang datanya begitu besar, sehingga laporannya pun supaya efektif kita menggunakan tools-tools tertentu gitu. Atau bisa juga menghasilkan dashboard, yang mana dashboard ini biasanya berdasarkan pada data yang real time, tidak perlu kita buat lagi laporannya berkali-kali, sehingga kinerja kita sebagai pengambil keputusan pun tidak begitu dimakan waktu oleh hal-hal yang sifatnya repetitif kayak gitu. Outcome-nya apa? Harapannya dari dashboard atau report yang ada ini kita bisa menghasilkan insight. Itu tadi insight yang pertama. Insight itu apa? Maksudnya insight itu data yang sudah termanipulasi dan sudah teragregasi sehingga bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita kayak gitu. Kira-kira misalnya bulan ini ternyata dari sekian banyak subscriber keuntungan perusahaan kita sebanyak sekian miliar misalnya kayak gitu. Nah, ternyata bulan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 8% dari bulan sebelumnya, misalnya kayak gitu. Nah, insight-insight ini yang akhirnya membuat action plan selanjutnya, yang membuat, berarti dari 8% ini bisalah bulan depan kita naikkan lagi, misalnya dengan target 8,5% dari prediktif yang udah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kayak gitu misalnya. Dan terakhir, toolsnya di BI apa? Ini ada macam-macam ya, tergantung dari data warehouse yang digunakan, tergantung dari environment data yang digunakan, plus juga tergantung dari seberapa banyak perusahaan mau modalin kita untuk menggunakan BI tools ini gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan Power BI, Tableau ini cukup banyak digunakan baik di sisi industri maupun dari sisi government. Terus SAS BI, Oracle, ataupun yang free juga ada Google Data Studio kayak gitu. Dari sekian tools ini sebenarnya masih banyak banget, masih ada lebih banyak lagi tools lainnya. Tapi mungkin yang paling sering digunakan oleh company di Indonesia itu Power BI dan Tableau ya teman-teman. Dari sisi price sebenarnya lebih murah Power BI gitu. Kalau misalnya teman-teman mau dapat free juga bisa menggunakan Tableau for free atau Power BI for free. Hanya saja kalau nggak salah ada limitasi waktunya gitu. Jadi satu email hanya bisa 2 minggu sampai 3 minggu aja gitu. Tapi teman-teman bisa, setahu saya bisa menggunakan email akademik kayak gitu sih. Nah, kalau teman-teman mau mendownload Power BI for free bisa di link ini gitu. Oh ya, kenapa menggunakan Power BI? Sebenarnya enaknya Power BI adalah udah tersambung dengan fitur-fitur Microsoft lainnya gitu. Jadi ketika ngeload pun nggak banyak problem sebenarnya itu. Cuman kalau misalkan teman-teman butuh yang visualisasinya lebih komprehensif, speednya lebih cepat, itu saya sarankan Tableau gitu.
Untuk Power BI sendiri ada dua tampilan ya sebenarnya. Ada tampilan by PC. Ini dashboard yang terlihat uh, ketika teman-teman membukanya via PC. Ada juga yang tampilannya dari handphone gitu. Jadi teman-teman selain membuat dashboard dari PC juga bisa membuat dashboard dari handphone kayak gitu. Atau membuat dashboard khusus untuk handphone gitu. Karena misalnya kayak BOD kadang tuh melihat dashboard bukan dari laptop tapi dari handphonenya gitu. Jadi mungkin ini bisa dijadikan salah satu alternatif kayak gitu. Keunggulannya Power BI selain itu apa? Jadi dari sisi price-nya murah, lebih murah dibandingkan dengan Tableau atau SAS atau Oracle. Selanjutnya itu tadi sesama Microsoft, jadi lebih mudah sebenarnya dan lebih uh, lebih sering upgrade kayak gitu. Selain itu juga tools visualisasinya juga cukup banyak ya kalau misalnya teman-teman mau mengeksplor. Jadi lebih bisa menggambarkan visualisasi yang kita inginkan. Nah, masuk ke creating report or dashboard. Jadi di sini teman-teman mungkin kadang bingung kali ya, apa sih yang mau kita tampilkan di report kita gitu. Nah, bahkan ada juga yang kadang udah susah-susah nih membuat report atau dashboardnya, tapi nggak digunakan oleh usernya karena beberapa kendala gitu. Nah, mungkin some tips yang bisa aku sharing ke teman-teman adalah yang pertama, teman-teman perlu tahu nih tujuan dan manfaat dashboard tersebut gitu. Kira-kira uh, apa yang pengen teman-teman tampilkan dari dashboard itu? Misalnya kalau saya biasanya ngebuat dashboard terkait produk misalnya. Nah, produk ini tuh apa yang mau aku tampilin? Misalnya revenue-nya kah, atau growth-nya kah, atau mau menampilkan subscriber akuisisinya kah, atau mau menampilkan dari sisi geografisnya, location-nya, kayak gitu-gitu. Nah, itu harus jelas dulu teman-teman mau menampilkan apa dan kira-kira manfaatnya apa gitu. Oh, aku mau menampilkan dashboard revenue di tahun 2020 untuk menunjukkan bagaimana sih growth dari produk ini kayak gitu misalnya. Yang kedua adalah teman-teman tentuin dulu siapa yang akan menggunakannya, karena satu user akan berbeda dengan user lainnya tentunya penggunaannya. Misalnya teman-teman akan membuat dashboard yang berbeda ketika teman-teman menampilkannya pada C-level atau BOD tadi, Board of Director. Berbeda juga dengan product owner gitu. Biasanya kalau di BOD level itu teman-teman akan menampilkan hal-hal yang general dan lebih menampilkan hal-hal yang perlu di highlight kayak gitu. Jadi nggak perlu hal-hal yang mendetail kayak location itu nggak perlu. Tapi mungkin teman-teman perlu menampilkan revenue monthly atau subscriber acquisition monthly atau daerah mana aja yang perlu di highlight, misalnya yang paling menghasilkan revenue terbanyak dan paling menghasilkan revenue terkecil kayak gitu-gitu, atau malah bisa lebih ke revenue by quarter kayak gitu juga bisa gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya general in C-level kayak gitu sih. Kalau misalkan teman-teman mempresent ini ke product owner, tentunya harus hal-hal yang lebih mendetail. Sebagai contoh, mungkin nanti teman-teman bisa melihat dari sisi promotionnya seperti apa, terus dari sisi discount campaign seperti apa, terus dari sisi revenue di tiap produk akan seperti apa kayak gitu. Jadi akan banyak filter, akan banyak tooltips, akan banyak legend yang teman-teman gunakan di user product owner kayak gitu. Jadi terkadang BOD level nggak mau ngelihat hal-hal yang mendetail kayak gitu karena memang fokus mereka lebih ke hal-hal yang general kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman tentukan dulu siapa yang akan menggunakannya, targetnya siapa, dan bahkan untuk tiap orang, tiap product owner pun memiliki perbedaan behavior gitu.
Misalnya product owner yang satu ini lebih sukanya visualisasi yang berdasarkan pada bar chart. Ada juga biasanya mayoritas orang Indonesia itu lebih suka visualisasi yang sifatnya bar chart kayak gitu. Bar chart dari kiri ke kanan, jarang ada yang suka bar chart dengan tampilan yang atas ke bawah, itu jarang banget. Ada juga orang-orang yang lebih suka menggunakan visualisasi yang lebih kreatif gitu. Misalnya dengan highlight-highlight tertentu yang menonjolkan di saat itu revenue berapa, di saat seminggu kemarin revenue berapa kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga user yang lebih suka menggunakan line chart, itu juga ada kayak gitu. Jadi tergantung dari usernya teman-teman, behaviornya seperti apa atau sesuai requestnya seperti apa kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga, setelah teman-teman tahu tujuan dan manfaat dashboard tersebut, terus tahu juga subjek yang pengen kita present nanti dashboardnya orang seperti apa, selanjutnya perlu teman-teman define data apa aja yang digunakan. Karena kalau misalnya kita bicara tentang big data, akan banyak sekali data yang kita source data yang mau kita gunakan kayak gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang data warehousing, ya kira-kira ada sekitar 1 juta data masuk lah tiap harinya misalnya kayak gitu. Nggak mungkin dong teman-teman akan nge-load itu semuanya di Power BI gitu. Tentu perlu ada filtering kolom mana aja yang perlu teman-teman tampilkan dan sangat perlu digunakan dalam visualisasi ini, plus kolom mana aja yang kira-kira nggak perlu gitu, dan kira-kira kalau misalkan row-nya banyak, mungkin teman-teman perlu melakukan agregasi data lewat fungsi-fungsi sum, average kayak gitu, atau count yang bisa nge-cut row cukup banyak kayak gitu. Dan terakhir, teman-teman juga perlu tahu nih keputusan apa yang mungkin nanti dihasilkan dari report atau dashboard ini kira-kira. Karena lagi-lagi BI ini tujuannya untuk memberikan insight kepada user kita gitu. Jangan sampai ketika teman-teman sudah membuat monitor dashboard tersebut, teman-teman nggak tahu nih apa di balik data ini tuh apa sebenarnya artinya kayak gitu, konteksnya apa kayak gitu. Nah, di sini aku mau sedikit perkenalan ya jenis chart apa aja yang biasanya digunakan. Overall aku hanya menggunakan secara sehari-hari itu 5 chart. Yang pertama ini bar chart. Kayak yang aku bilang tadi sebelumnya, orang Indonesia tuh cenderung lebih suka menggunakan bar chart dibandingkan chart-chart lainnya. Uh, ini secara in general ya. Tapi kembali lagi kita kembalikan pada fungsinya kayak gitu. Bar chart ini biasanya digunakan untuk membandingkan data yang berasal dari grup yang berbeda atau melacak suatu perubahan data dari waktu ke waktu kayak gitu. Melacak perubahan data dari waktu ke waktunya pun itu kita lihat-lihat lagi. Kalau misalkan tampilan datanya nggak begitu signifikan, akan lebih baik ketika kita menggunakan line chart atau diagram garis. Kalau misalkan perubahannya signifikan, akan lebih bagus tampilannya dengan menggunakan bar chart kayak gitu. Nah, selanjutnya line chart. Line chart ini kita gunakan untuk biasanya membandingkan yang sifatnya time gitu, time series gitu. Jadi perubahan dari jangka waktu tertentu. Line chart ini biasanya kita gunakan untuk melihat growth atau pertumbuhan dari suatu data kayak gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya di sini contoh bar chart ataupun line chart. Kebanyakan di visualisasi, mungkin kalau misalnya teman-teman di kuliah mengenal di visualisasi itu dikenalkan sumbu X, sumbu Y kayak gitu kan. Kayak misal ditunjukkan lah legendnya, terus ditunjukkan juga title dari sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, sedangkan kalau di visualisasi pada prakteknya di company itu nggak banyak company yang menunjukkan title dari sumbu X, sumbu Y-nya kayak gitu. Jadi lebih ke langsung angka. Toh juga orang sebenarnya udah langsung paham kalau angka ini tuh menunjukkan waktu, angka ini menunjukkan revenue, misalnya kayak gitu. Gitu sih. Next, pie chart. Pie chart ini biasanya digunakan untuk membandingkan data secara
keseluruhan gitu. Nah, bentuk pie chart pun biasanya Seminar atau diintegrasikan selain kita menunjukkan angka realnya juga menunjukkan persentasenya. Karena kita mau melihat berapa persen sih data untuk misalnya kalau di sini berapa persen sih orang-orang di suatu perusahaan, employee di suatu perusahaan yang berumur 20 sampai 30 tahun. Terus berapa persen yang berumur 30 sampai 40 tahun, berapa persen yang lebih dari 40 tahun kayak gitu. Terus selanjutnya area chart. Area chart ini digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu, mirip dengan line chart. Tetapi biasanya dia tuh ini digolongkan berdasarkan kategori tertentu. Biasanya ada akumulasinya kayak gitu. Misalnya kalau di sini aku ngebagi berdasarkan pada lebih dari 30 tahun dan kurang dari 30 tahun. Dan yang terakhir map chart. Map chart ini digunakan ketika teman-teman punya data-data yang berhubungan dengan long lat gitu, longitudinal latitude. Biasanya terkait dengan geografis ya gitu. Misalnya di sini dicontohkan jumlah market di Asia itu sekitar 80%, di Aussie sekitar 20% kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oke, overall itu untuk pengenalan data visualization. Dari sini ada pertanyaan nggak sebelum mengarah ke hands-on dashboard? Oke, apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh open mic dan langsung nanya. Jadi Atau kita mungkin ada nanti dua teman-teman sesi bisa keep ya. dulu di ya, kalau nggak nanti boleh teman-teman keep untuk di akhir sesi nanti. Gitu. Oke. Udah ada Kayaknya pertanyaan? boleh lanjut dulu, Mbak. Oke. Belum Kayaknya ya? lanjut dulu kayaknya, Mbak. Oke, sip. Ambil aku buka ya Power BI-nya. Ini aku izin off kamera ya, biar internetnya lancar gitu nanti. Oke, Mbak. Oke, teman-teman, ini aku mencoba untuk mempresentasikan hands-on visualisasi data menggunakan Power BI. Udah tampil belum ya? Udah ya? Nah, di sini mungkin teman-teman bisa download dulu Power BI-nya di powerbi.microsoft.com. Terus teman-teman bisa pilih yang try for free. Oke, sambil nunggu kita bisa buka Power BI-nya. Power BI desktop. Nah ini, teman-teman bisa coba ngedownload di sini di try free. Biasanya waktunya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sih, sampai akhirnya nanti dijadiin premium kayak gitu. Ada banyak pilihan sih, ada yang dengan Linux, ada yang berdasarkan Windows, ada yang apa kayak gitu. Ini tampilan Power BI Desktop yang nanti akan teman-teman gunakan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih baru, teman-teman bisa take a look fitur-fiturnya dari sini, guide-nya. Atau bisa juga nonton video-video Power BI dari website-nya atau dari link yang ada di sini gitu. Atau bisa juga teman-teman lihat tutorialsnya langsung dari sini gitu. Itu kenapa aku nggak ngebuatin tutorialnya, karena sebenarnya di sini pun udah ada gitu. Semuanya di Microsoft Power BI-nya juga udah ada kayak gitu. Teman-teman juga bisa visit forumnya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang
muncul ketika teman-teman sedang melakukan visualisasi data. Oke, lanjut. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi berupa apa ya? Kalau misalkan ini kayak kertas kosongnya gitu lah. Kita mau kerja tuh di sini, di page-nya ini, di sheet-nya ini gitu. Terus di sini ada beberapa menu. Ini ada menu-menu standar, home, untuk terkait dengan file sih ini sebenarnya. Ada cara mendapatkan datanya, maksudnya mengeload data dari sumber data yang kita punya. Terus ada juga insert ini untuk memasukkan visual yang lain, kayak misalnya text box atau button atau shape kayak gitu. Selanjutnya ada modeling. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan predictive analysis atau prescription, tapi sebenarnya modeling ini terbatas ya sebenarnya, karena emang tujuannya Power BI untuk membuat visualisasi deskriptif kayak gitu. Terus ada view juga, kalau misalnya teman-teman mau melihat-lihat tema-temanya yang ada. Oh iya, bentar. Ini ada problem di Power BI-nya. Bentar ya. Oh, lama juga ya. Sebentar ya teman-teman. Kayaknya tab yang saya gunakan tuh terlalu banyak ya, dan datanya juga banyak, jadi sempat error gitu buat ngeloadnya. Oke, Mbak. Nggak apa-apa. Nah, oke, sudah. Oke, udah kembali lagi teman-teman. Nah, terus selanjutnya tadi sampai di view ya. Nah, ini buat nampilin kayak semacam background aja sih kalau di PowerPoint. Jadi biar lebih colorful, lebih berwarna gitu ya. Cuman kalau misalnya di company kita pakai view-nya standar aja lah. Dan teman-teman bisa kayak kalau misalkan males ya nentuin warna-warna apa aja, atau memang report teman-teman tidak terkait dengan brand sehingga tidak diwajibkan menggunakan warna-warna tertentu, teman-teman bisa menggunakan ini sih, ada tema warnanya sendiri gitu. Jadi udah secara otomatis, ya ampun ini kenapa sih, udah secara otomatis sebenarnya bisa gitu.
dipakai. Oke, halo semuanya, udah lihat lagi? Eh, Oke, oke. Tetap ya. Udah oke ya. Nah, lanjut kita akan memasukkan data yang kita punya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai get data atau kalau misalkan datanya memang udah dari Excel, teman-teman bisa langsung buka Excel di sini. Di sini aku menyiapkan beberapa data ya. Yang data ini tuh data penjualan. Entah dari mana, pokoknya ini sebenarnya dummy data ya teman-teman, bukan data yang sebenarnya. Nah, ini aku mau pakai latihan 1 dulu. Nah, jadi di dalam data tersebut sebenarnya ada beberapa sheet, ada beberapa page yang isinya tentang kalender. Nah, teman-teman di sini bisa langsung melihat sampel datanya gitu. Sampel datanya diliatin cuman sekitar 30 apa 40 sampai 50 gitu kalau nggak salah. Terus ada kontributor, ada distributor, ada produk. Ini produk reference ya maksudnya. Terus ada produk kategori, produk subkategori, ada promotion. Ini biasanya tentang diskon atau campaign-campaign yang digunakan ketika sales. Terus ada region juga, tapi di sini nggak ada latitude longitude-nya setahu aku. Iya benar nggak ada. Jadi nanti kita nggak bisa pakai map untuk visualisasi datanya. Dan yang terakhir ada data stores atau toko. Oke. Kalau stores ini isinya tentang store name, status store-nya masih buka atau enggak, sama tentang employee-nya ya, jumlah pekerja dan selling area size-nya. Oke. Nah, aku pengen menampilkan semua data ini, berarti aku tinggal cek aja semuanya. Selanjutnya, kalau misalkan dari data-data ini tadi teman-teman lihat nggak ada yang perlu diedit-edit lagi, teman-teman bisa langsung klik load. Tapi kalau misalkan ada yang mau diedit, teman-teman bisa transform dulu datanya. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah nama tabelnya. Kita kalau misalkan data tuh biasanya kita istilahnya table gitu ya. Nah, tabelnya misalnya ini teman-teman bisa ubah jadi toko misalnya. Terus tunggu loadingnya dulu. Karena bentuknya big data ya, jadi cenderung loadnya akan lama gitu sih. Kembali lagi kalau misalkan teman-teman mau yang cepat, bisa menggunakan ini Tableau kayak gitu. Tapi kalau misalkan it's okay kayak gini ya nggak apa-apa pakai Power BI gitu. Selanjutnya misalnya nggak ada apa namanya, misalnya apalagi ya, ini teman-teman mau ngecek nih apakah tanggal ini tuh bentuknya tanggal. Oh, teman-teman bisa lihat, oh ternyata ini data type-nya tanggal gitu. Teman-teman bisa ubah juga data type-nya jadi kayak gini, disertakan jamnya misalnya kayak gitu. Atau ya udah cukup tanggal aja. Terus nanti macam-macam lah pokoknya di sini teman-teman bisa lihat juga temannya.
atau bisa diubah secara manual gitu sih. Nah, ini kembali lagi berarti. Cuman kalau misalkan ternyata ini nggak apa ya, misalkan dari teman-teman, oh perubahannya nggak pengen kayak gini nih, ya udah tinggal di ini aja, terus di close aja, terus nggak usah di apply. Tapi kalau saya mau di apply, mau digunakan perubahannya, tinggal yes. Kalau misalnya nggak digunakan, not no. Kayak gitu. Itu tadi kalau misalnya teman-teman mau ngeload data dengan Excel. Tapi teman-teman sebenarnya bisa juga ngeload data dari banyak source. Ada dari JSON, dari XML, atau dari teks juga bisa. Kalau di kantor saya biasanya menggunakan ODBC. Nah, di ODBC ini nanti tinggal dilihat alamat warehouse-nya apa, nanti masukin query SQL-nya di sini, kayak gitu. Atau kalau misalkan di kantor teman-teman menggunakan SQL Server juga bisa. Tinggal masukin aja di sini. Dan query SQL-nya di sini, kayak gitu. Sama. Oke, yang tadi belum jadi ke-upload ya jadinya ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih yang kayak ini tadi, ini kan 2 kali ke load ya. Aku pengen ya udah namanya kalender aja. Itu bisa teman-teman langsung edit aja di sini dengan double klik gitu sih. Double klik labelnya. Oh, yang tadi itu ke double, bentar-bentar. Teman-teman juga bisa nge-delete tabelnya satu-satu dengan klik di sini, terus di-delete aja gitu. Tadi yang diubah apa aja ya? Oke. Oke, tinggal masukin data kalender ya tadi. Sudah selnya kita ambil bulan April misalnya. Oke, udah semua. Nah, teman-teman juga bisa melihat
header dari kolom-kolom data yang teman-teman buat, fitur-fiturnya apa aja itu di sini. Di sini ada beberapa jenis ya. Lambang sum ini sebenarnya mengindikasikan kalau kolom-kolomnya memiliki value gitu, jadi memiliki nilai yang amount integer kayak gitu, atau desimal gitu. Sedangkan lambang kayak gini biasanya tipe datanya berupa date. Untuk yang kayak gini biasanya itu tipe datanya string kayak gitu sih. Oke, dilanjut. Nah, kita lihat ke sebelah sini. Di sini itu ada bagian untuk kita melakukan pekerjaan kita visualisasi. Ini lahan kita bekerja. Terus di sini ada gambar tabel, ini menunjukkan data sampel yang bisa kita lihat nanti. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga sampelnya di sini. Jadi nggak perlu kembali lagi ke Excel-nya, mungkin nggak perlu. Terus yang terakhir ini. Jadi bagusnya Power BI adalah dia bisa mengidentifikasi key mana aja yang akan digunakan dari tiap table. Karena kan tadi kita nge-load table, tapi kita belum menyambungkan key-nya kan. Belum ngejoinin key-nya kayak gitu. Jadi kita bisa ngesambungin satu file dengan file lainnya secara otomatis. Gitu sih. Misalnya kayak kalau kita lihat di sini ada, sebentar ini dideketin aja deh key-nya semuanya. Produk kategori. Oke, biar jelas. Nah, kalender ini belum ya. Oke. Tinggal dipilih aja, semuanya kita pindahin. Dah, sip. Nah, sip. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya, centernya dari sini. Kita bisa tahu menghubungkan dengan promotionnya dengan menggunakan promotion key. Terus kalender ini belum di link in sama dia, belum di joinin, jadi bisa pakai date key, tinggal di double. Misalnya ini ada bar chart vertikal, ada horizontal bar chart, terus ada juga yang bar chart berdasarkan pada tipenya, ada area chart, line chart, ada juga berdasarkan map, terus ada juga yang bentuknya table biasa, ada juga tab yang khusus untuk filtering kayak gitu. Kalau misalnya kita masukin, nah ini gunanya nanti untuk ngefilter data-data yang ada gitu. Oke, bisa kita mulai kali ya.
Yang pertama misalnya aku pengen ngebuat dashboard tentang sales gitu. Jadi aku nge-rename dulu worksheet yang terus dari double klik aja diubah kayak di Microsoft Excel biasa. Terus aku pengen ngebuat judul. Nah judulnya ini aku pengen nge-highlight, jadi aku buat pakai background abu-abu misalnya. Di sini teman-teman bisa lihat langsung muncul format shape. Nah di sini teman-teman bisa edit-edit lainnya. Oke, nggak ada lain, ya udah pakai putih aja. Terus apa lagi? Nggak perlu ada title. Kalau ada title juga bisa, tapi aku nggak pengen ada. Sebenarnya kalau ada title, jadi muncul di sini title dari boxnya gitu. Tapi aku sendiri prefer nggak usah ada gitu. Di sini juga bisa diatur ukurannya. Lanjut, aku pengen tambahin text box. Untuk judulnya, buat sales April 2018. Standarnya tinggal diedit-edit aja kayak biasa. Apalagi udah. Terus kita pengen timpa ini ke atas gitu. Ini kegedean. Boxnya kan jadinya hilang ya ketika ditimpa ya. Nah teman-teman bisa edit background, terus dibuat transparansinya maksimum. Jadinya teksnya nimpa boxnya kayak gitu. Sebenarnya teman-teman bisa sih ngebuat di teksnya ini langsung backgroundnya warnanya abu-abu misalnya. Terus transparansinya dibuat ini juga bisa. Cuman tergantung sih teman-teman maunya kayak gimana gitu. Nah ini juga bisa kayak gini. Lebih praktis. Oke, itu tadi untuk buatan judul dan masukin teks dari textbook gitu ya. Terus sekarang kita mau ngebuat chart sales. Nah, di sini kan ada berbagai macam fitur ya. Biasanya itu aku cek dulu datanya di chart ini. Kalau aku mau nampilin sales, datanya mau seperti apa nih? Oh, ternyata di sini aku punya data-data ini dan yang paling penting adalah masternya di sini nih ternyata sales amount-nya. Berapa banyak penjualan yang ada gitu. Oh ya udah, aku pengen nampilin sales amount. Biasanya langsung aku drag aja. Terus habis itu di sini kelihatan kan kalau misalkan sales amount-nya ini di sum. Teman-teman bisa pakai fungsi agregat lain kayak misal average atau minimum atau maksimum kayak gitu. Terserah, bisa pakai count distinct juga. Tapi aku pengen tahu sales amount-nya secara total itu berapa gitu. Terus dari sales amount ini kita bisa bedain berdasarkan pada jangan. Berarti kita pakai misalnya aku pengen ngebedain berdasarkan pada kalau produk kategori. Nah, ini kita bisa bedain berdasarkan pada produk kategorinya gitu. Tinggal disesuaikan aja mau seberapa besar kita ngebuat bar chartnya kayak gitu misalnya. Nah, di sini kan tampilannya biasa banget ya kayak belum tertata gitulah ya. Ini teman-teman bisa mengurutkannya berdasarkan pada misalnya produk kategori, terus habis itu diurutkan ascending, jadi urutannya dari A sampai Z kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang, ini tuh masih biasa banget, jadi aku pengen edit-edit lagi. Misalnya dengan edit,
kayak kita perlu deh nampilin data labelnya biar tahu gitu jumlah datanya di saat itu berapa gitu. Ya udah, ini kita tampilin. Bisa diubah-ubah juga data labelnya, warnanya. Terus unitnya juga bisa diubah. Kalau misalkan mau none juga bisa, tapi prefer yang mudah dilihat, ya udah million aja. Terus bisa juga diatur decimal place-nya di sini gitu. Positioning-nya juga bisa diatur, mau di inside-nya, mau di inside base, atau mau di outside, atau mau otomatis aja gitu. Jenis file juga bisa diatur di sini. Terus selanjutnya aku pengen, ini kan ada title, tapi aku nggak pengen title-nya ini gitu. Aku pengen ngebuat baru title-nya. Yaudah dibuat misalnya sales amount by product type misalnya gitu. Oke. Tapi kok title-nya di sebelah kiri? Oke, aku pengen ngebuat title-nya jadi di center. Gitu. Jadi sebenarnya Power BI ini cukup enak ya, pakainya tinggal klik-klik aja gitu, tanpa harus ribet. Terus di sini kayak aku bilang tadi, biasanya user tuh nggak apa ya, kayak nggak suka ngelihat hal-hal yang begitu mepet-mepet, ribet, terlihat banyak gitu kan. Jadi ya udah, biasanya aku buat report produk kategori kayak gini aku ilangin gitu. Jadi di bagian sumbu X, sumbu Y-nya, salah. Di bagian, enggak berarti ya. Oh iya benar. Di sumbu X-nya aku offin title-nya, sumbu Y-nya juga aku offin title-nya. Oke deh, jadilah tampilan seperti ini gitu. Tapi nah selanjutnya aku pengen ngebuat misalnya sales amount tapi berdasarkan pada tanggal. Jadi aku bisa ngelihat growth-nya dari hari per hari. Nah, teman-teman juga bisa langsung nge-copy paste. Ini di-copy aja. Tinggal control copy terus di-paste. Nah, ini. Biasanya kalau misalnya growth kayak aku bilang tadi, kita pakainya line chart. Ya udah kita ubah aja jadi line chart. Nah, terus aku nggak pengen line chart-nya ini berdasarkan pada eksisnya produk kategori. Aku pengennya gantinya berdasarkan pada bulan misalnya. Jangan, karena cuma 1 bulan ya. Berdasarkan pada harinya misalnya. Oke, berdasarkan pada date-nya berarti. Pakai date key aja. Nah, di month sama day. Nah, karena aku mau nampilin day, daily, jadi aku bisa juga langsung ngeklik date key-nya. Muncullah kayak gini. Gitu. Atau kalau misalkan mau by day aja juga bisa. Nah, kayak gini. Jadi ada 0 sampai 30 kayak gitu misalnya. Terus bisa dilihat di sini tuh datanya masih continue. Nah, teman-teman bisa ngebuatnya kategorikal karena sebenarnya kan angka ini kan angka jumlah penjualan ya, yang mana datanya sebenarnya bukan data continue kayak gitu. Gitu sih. Tinggal ganti judulnya. Judulnya tadi sales amount, coba kita ubah jadi judulnya daily sales amount. Terus aku juga pengen nampilin sales amount
tapi berdasarkan pada kita punya data apa aja di sini. Ada data region berdasarkan pada provinsi misalnya. Ya udah, aku pengen bentuknya, tapi aku pengen tahu nih persentase di tiap provinsi. Oke, kita tambahin lagi di sini, masih pakai sales command untuk value-nya. Terus kita masukin data provinsi di legend. Nah, di sini muncul banyak data provinsinya. Kalau dilihat di sini kan jadi makin susah ya kita ngelihatnya ya. Oke, kita tahu jumlah maksimum dari penjualan ada di Jawa Tengah. Ternyata Jawa Tengah ini penghasil penjualan paling banyak gitu. Tapi terlalu too much, terlalu banyak informasi yang kita serap di sini, sehingga highlight yang harusnya kita highlight itu gak kelihatan gitu, karena begitu banyak warnanya. Oke, berarti ini regionnya cukup banyak ya, bisa kita grouping. Klik kanan aja, tinggal dibuat new group. Nah, jadi fungsinya group ini untuk membuat parameter sendiri gitu dari fitur yang kita punya, dari kolom yang kita punya. Nah, di sini aku pengen ngegroup berdasarkan pada region, misalnya berdasarkan pada pulau gitu. Oke, berarti ini island. Terus aku buat provinsi Jawa. Jawa itu terdiri dari Banten, Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada lagi Jawa. Udah ya, kayaknya udah itu aja. Jawa dan Bali misalnya. Kita grup dibuat Jawa dan Bali. Dannya biar singkat. Oke. Selanjutnya aku pengen buat Sumatera. Sumatera mana lagi? Kalimantan. Dan yang terakhir, ini ada Sumatera juga. Oke, nanti aja. Sulawesi, NTT, NTB. Terus ini ternyata ada di sisa data nih, masih ada Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Harusnya masuk ke Sumatera tadi ya, kelompok Sumatera. Oke. Berarti yang ini tadi, yang Sumatera di ungroup. Nah, baru nanti kita pilih semuanya, di grouping lagi. Oke. Atau kalau misalkan nanti teman-teman masih ada sisa data, misalnya tadi misalnya Jawa dan Bali, ini aku pengennya Jawa aja deh ternyata gitu kan, grup Jawa. Terus masih ada sisa Bali misalnya, ya udah include other aja. Jadi other ini fungsinya nanti sisa-sisa yang tidak bisa dikelompokkan kayak gitu. Oke. Nah, ini muncullah satu kolom yang isinya island atau pulau. Nah, misalnya aku pengen ngeganti provinsi ini jadi island. Nah, bisa kelihatan di sini. Ternyata penjualan paling banyak dihasilkan dari Pulau Jawa. Terus yang kedua dari Sumatera. Terus selanjutnya Kalimantan, Sulawesi gitu. Tapi aku masih pengen tahu nih secara provinsi gimana misalnya kayak gitu. Ya udah, kita buat lagi. Ntar diatur dulu positioningnya. Di sini teman-teman bisa juga ngatur legendnya ya. Legendnya diatur supaya berada di bawah misalnya. Nah, kayak gini juga bisa.
Terus nggak perlu ada title karena semua orang juga tahu itu kan, berdasarkan titlenya ini. Terus nanti kita ganti ini sales amount by island. Oke. Terus dibuat titlenya center. Oke. Data labelnya juga bisa kita atur. Ini, jadi ada yang data value persen total, ada juga yang gini, ada juga yang persen of totalnya aja. Biasanya kalau orang-orang tuh pengennya tahu value sebenarnya dan persentasenya kan. Ya udah kita tampilin itu aja. Dan apa lagi ya yang perlu diedit? Ya udah sih. Kita label ini dibuatnya. Nah, ini kan kayaknya cukup banyak makan tempat. Bisa juga kita buat di inside-nya gitu. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Gitu. Kita kopas. Kita mau tampilin, ini masih berantakan, mungkin nanti teman-teman bisa buat lebih rapi misalnya gitu ya. Tapi ini sebagai contoh aja. Misalnya aku pengen berdasarkan pada provinsi yang tadi nih. Tapi karena ini too much kan ya, too much information. Yaudah aku grouping lagi. Tapi aku buat yang lainnya other. Tadi tuh yang paling banyak apa ya? Nah, bisa kita lihat di sini yang paling banyak. Nah, kita buat dulu legendnya. Wait. Ya, legendnya kita buat dengan bottom, tapi ada di right side biar kelihatan. Ini yang paling banyak Jawa Tengah, Nanggro Aceh, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Barat. Oke. Jadi yang pengen di grouping provinsi. Oke, berarti yang pengen di grouping adalah Jawa Tengah. Kita grup Jawa Tengah sendiri. Terus Aceh di grup juga. Terus apa lagi tadi? Jawa Tengah, Nanggro Aceh, Jawa Timur. Terus ada Bengkulu sama Sumatera Barat ya, Sumatera Barat yang paling banyak. Oke, yang lain masuk other. Oke, ini tinggal kita ubah source-nya. Legendnya kita ganti jadi provinsi yang grup. Nah, jadinya kayak gini. Oh, ternyata ini ada other-nya, cukup banyak ya other-nya. Terus ada Jawa Tengah, ada Aceh, ada Jawa Timur, ada Bengkulu gitu secara proporsi. Gimana yang enaknya? Ini divide aja apa? Ya kayak gitu aja, lebih hemat. Overall sebenarnya visualisasi gitu aja, tinggal gimana kita ngebuat visualisasinya lebih menarik. Gitu sih. Nah, kayak gitu. Terus ini tadi kita pengen nampilin growth-nya. Nah, terkadang kayak yang aku bilang, BOD tuh ngelihatnya bukan grafik-grafik ini kadang, tapi lebih ngelihatnya highlight-highlightnya yang perlu diketahui. Ya udah, kita bisa buat misalnya aku pengen ngebuat highlight di sini.
Aku pengen ngebuat highlight total sales emannya segini gitu. Ini angkanya kegedean, diedit lagi, data labelnya dikecilin, jadi cuman misalnya 30 aja lah. Oke. Pas paste. Terus aku pengen ngebuat sales eman tapi at that day, misalnya gitu. At that day berarti ini di filter, kita bisa pakai filter di sini. Ya, bentar ya. Cek dulu deh. Nah, ini bisa kita filter berdasarkan pada kalau misalkan mau pengen tahu jumlah penjualan di hari itu misalnya. Kita bisa pakai filter date key in ke ini. Nah, di sini nanti ada berbagai jenis filtering. Kalau basic filtering berarti teman-teman harus cek dan uncheck manual. Ada juga relative date. Ini last date atau in this date atau the next date gitu. Ada juga relative time. Biasanya kalau ada keterangan waktunya gitu. Karena tadi kan format date kita ada waktunya. Ada berdasarkan top end. Biasanya ini digunakan kalau sifatnya monthly. Monthly itu kita pengen berdasarkan top 10, top 5 month gitu. Berarti latest 5 bulan terakhir gitu. Nah, itu pakai top 5 misalnya gitu. Di sini aku mau pakai advanced filtering aja. Terus ini pilih tanggal. Tapi aku pengennya latest, berarti latest tuh pakai ini relative date. Aku ambil yang last date aja, cukup 1 hari, play. Kok nggak ada datanya? Oh, dia date-nya tuh sampai 2020. Oh, berarti salah. Jadi kita pakai date-nya menggunakan date yang di sini. Date key yang ada di sales-nya. Oh ya, bentar.
ide. Nah, gitu. Terus dibuat lagi filter, misalnya kita hapus berdasarkan kelas name misalnya. Oh, ada deluxe, ekonomi, reguler. Nah, terus ada lagi, ini sama ya, cara ngedit namanya juga tinggal di klik aja di bagian fieldnya. Dan yang terakhir aku pengen tahu nih, filternya berdasarkan pada misalnya misalnya pada region juga boleh sih, ada filter region misalnya berdasarkan pada provinsi. Belum dibuat. Oke. Nah, gitu. Jadi gunanya filter ini apa? Kalau misalnya kita pengen lihat lebih jauh datanya secara mendetail, teman-teman bisa langsung pilih aja gitu. Misalnya aku mau ngebandingin Manado Aceh Darussalam sama yang tadi paling banyak tuh Jawa Tengah ya. Nah, ini jadi kita tahu perbandingannya gitu. Tapi aku pengen tahu juga nih sales amount by product type, by class name-nya misalnya gitu. Ya udah tinggal ditambahin lagi legend-nya. Nah, muncul nih. Gitu sih. Tapi tampilannya kok gini banget ya, maksudnya terlalu penuh. Oh ya udah kita buat black-nya kayak gini aja. Terus data labelnya karena begitu ini ya, kita buat warnanya jadi putih aja. Nah, gitu. Oke. Terus biasanya di dashboard itu user pengen tahu tanggal terupdate-nya tuh tanggal berapa gitu kan, tanpa harus ngeklik-klik hal lain gitu misalnya. Oh ya udah, ini tadi by, terus ya udah kita tambahin aja. Ini di delete dulu. Kita tambahin aja di sini ada sama kita pakai ini. Terus kita masukin field tanggal. Saya di sini pakai date key. Kita pilih yang latest. Oke, ini ternyata tanggal terupdate-nya di 30 April 2018. Kita drag sini. Ternyata angkanya kegedean. Ya udah kita ubah aja. Jadi data labelnya ukurannya saya 30. Kegedean. Terus nggak perlu ada ini. Dan kategorinya juga di open. Selesai. Gitu misalnya. Oh jadi user langsung tahu nih, ternyata report ini tanggal terupdate-nya di tanggal 30 April. Oke, sip. Gitu teman-teman, untuk pembuatan dashboard masih ada waktu nggak ya, Alfa? Kita berarti di 10, Ada pertanyaan? 11.30 Mbak. Oke. Ini tinggal dibagus-bagusin aja sih sebenarnya teman-teman kalau yang kayak gini. Sales by province.
gitu. Oke, sebenarnya masih banyak ya yang bisa dieksplor ya. Misalnya teman-teman ini kan baru sales nih, terus nanti tambahin lagi misalnya sales breakdown. Jangan misalnya sales by aja yang ada di sini promotion. Nah, teman-teman bisa juga ngebuat hal yang sama kayak gini, cuman semuanya based on promotion. Gitu. Kalau aku biasanya supaya nggak double kerja, aku duplicate aja page-nya. Nah, ini aku ubah produk misalnya. Terus nanti ini aku hapus. Nah, di sini tinggal diubah aja sales by product on April. Ini nggak perlu karena di sebelahnya udah ada tanggal. Terus ini nggak perlu juga karena udah ada di halaman sebelumnya. Tinggal ini brand produk itu apa aja isinya? Brand name, class name, province nggak perlu. Atau kalau perlu juga nggak apa-apa sih. Terus ada apa lagi filter yang belum masuk ya? Manufacturer, terus ini apa? Oh, ini juga mungkin perlu dibuat drop down aja biar menghemat space. Ini dibuat paling kanan karena yang paling kiri karena yang paling penting. Terus ini ada apa lagi? Oh, ada product name juga. Wah, banyak sekali ternyata produk name. Ini nggak perlu ini. Nggak perlu. Yang kita perlu produk kategorinya aja. Ini mah nggak ada isinya. Berarti apa lagi ya? Udah. Oh, ini key. Nah, ini perlu nih. Kita buat filter. Ini drop down aja. Kalau misalkan teman-teman males banget buat satu-satu filternya, teman-teman bisa langsung copy aja. Nanti tinggal diubah aja fieldnya gitu. Ini misalnya berdasarkan promotion. Oke deh. Ah iya, oke. Sip gitu. Terus ini nanti tinggal diubah berdasarkan pada produknya, semuanya didetailin. Misalnya ini produk kategori, kelasnya udah oke. Terus ini misalnya dibuatnya tapi based on promotion. Promotionnya cuma 2. Oh, ada banyak kok. Promotion. Oke. Bagian data labelnya nggak kelihatan. Apa lagi ya? Udah. Mungkin teman-teman perlu tahu dari manufacturernya, mungkin
Atau ada yang lain nggak ya? Distributor. Nah, mungkin perlu tahu dari distributornya. Nah, kayak gini. Gitu. Mungkin ini tinggal tambahin lagi sama tadi brand name ada berapa? Oh, berdasarkan kelasnya misalnya. Nah, jadi kita bisa bandingin, oh ternyata penjualan paling banyak tuh di kelas reguler, terus yang kedua ekonomi, yang ketiga deluxe, yang kedua deluxe, yang ketiga ekonomi gitu. Dan ternyata cenderung konsisten ya. Tinggal diganti aja judulnya masing-masing sesuai apa namanya field yang kita buat tadi. Yang ini tadi berarti by class, product class. Terus yang ini Oh iya, mungkin silakan besar mungkin Mbak Dita. Oke, ini overall kayak gitu. Gampang kan ya ngebuatnya? Tinggal nanti ditambahin cover untuk dashboard kita. Covernya ditaruh di paling depan. Tambahin logo di sini, tambahin juga misalnya apa ya? LS report April 2018. Terus kita buat di tengah. Enaknya di Power BI kita kayak udah ada petunjuknya gitu, tengahnya di mana, ininya di mana gitu. Terus tinggal ditambahin logonya teman-teman di sini. Terus ini nama divisinya apa, tahunnya berapa, gitu misalnya. Udah deh, selesai. Gitu guys. Pembuatan database. Database apa namanya, dashboard. Oke, ada pertanyaan? Oke Mbak, jadi setelah kita melihat pemaparan materi sebelumnya dan juga ada live hands-on ya dari Mbak Dita sendiri, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ya Mbak. Mungkin nanti satu pertanyaan bakal langsung dijawab langsung sama Mbak Dita. Gitu. Jadi untuk pertanyaannya kita sediain sesi pertanyaan lewat Slido. Jadi untuk prioritas pertanyaan yang akan saya bacakan itu berdasarkan banyaknya like ya dari di Slido kita. Gitu. Jadi pertanyaan yang pertama dari Anonymous, untuk mendapatkan insight kita perlu melakukan analisis apa aja. Bukannya kalau terkait deskriptif statistik kita bisa dapat kesimpulan atau predik ya dari kita ya. Apa tadi pertanyaannya putus? Jadi ini pertanyaan itu untuk mendapatkan insight kita lakukan analisis apa aja itu. Soalnya kalau menggunakan deskriptif statistik bukannya kita nggak bisa dapat kesimpulan atau predik ya itu pertanyaannya. Oke. Jadi sebenarnya tergantung datanya sih. Matrix dari bentar. Stop sharing dulu. Biar enak. Nah, jadi tadi pertanyaannya tentang statistik deskriptif, kira-kira insight apa aja yang diambil gitu ya? Iya. Oke. Untuk data sebenarnya macam-macam ya teman-teman ya. Misalnya kayak tadi kita ngomongin tentang penjualan, berarti kita bisa ambil revenue misalnya. Revenue itu biasanya yang diambil insight-nya adalah sum dari revenue-nya, total revenue ditambah dengan average revenue-nya. Terus minimum maksimum biasanya langsung kelihatan di bar chart-nya gitu, jadi nggak begitu di highlight. Tapi kalau misalkan ternyata user teman-teman butuh
angka minimum maksimum ya nggak masalah, ditampilin aja gitu. Jadi tergantung dari usernya kayak gimana dan datanya jenisnya seperti apa. Terus mungkin tadi yang belum aku explore tuh masalah count ya. Kadang tuh orang pengen tahu berapa sih jumlah produk yang sudah dijual, misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa pakai count product ID, count customer ID supaya dapat berapa jumlah penjualan berdasarkan customer-nya kayak gitu misalnya. Gitu sih. Insight yang didapat dari statistik itu aggregation-nya. Kalau misalkan di telco company, biasanya kita juga ada yang namanya satuan-satuan tertentu yang dibuat sendiri. Sebagai contoh, ARPU. ARPU ini tuh singkatan dari average revenue per unit gitu. Karena kan telco company sendiri kan punya produk secara general ada 3 ya. Ada call, SMS, dan data, kuota data kayak gitu. Nah, average revenue per unit ini bisa dibuat berdasarkan pada tipe produk tadi. Misalnya ARPU data, ARPU SMS, dan ARPU call kayak gitu. Jadi kita bisa tahu ARPU-nya berdasarkan pada tipe produk kita seperti apa kayak gitu misalnya. Terus ada lagi matrix, tergantung itu sih, tergantung KPI dari perusahaan teman-teman dan tergantung dari jenis data yang teman-teman punya gitu. Karena ini bagiannya penjualan, revenue, sales, jadi lebih banyaknya ngomongin tentang revenue, terus jumlah banyaknya produk yang terjual, terus nanti dikategorikan berdasarkan pada yang tadi ada region, ada product type, ada jenis campaign atau promotion, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Terus tadi ada pertanyaan tentang prediktif ya. Bukannya dengan menampilkan bar chart tersebut sudah membuat, maksudnya sudah bisa kita sudah bisa memprediksi. Mungkin iya, tapi akan lebih baik ketika teman-teman bisa membuat, misalnya kalau misalkan tadi ada line chart berdasarkan pada waktu gitu ya, teman-teman bisa membuat prediksi time series misalnya, itu akan lebih baik gitu. Udah mengakomodasi belum ya? Saya kira kayaknya udah sih, tapi saya belum pernah melakukan itu gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke melakukan peramalan gitu ya Mbak? Iya betul. Tapi mostly yang dilihat sama user adalah statistik deskriptif untuk bisnis intelligence sendiri gitu. Karena strong keahliannya BI itu ada di bagian storytelling, kemampuan komunikasi, dan kemampuan mengambil insight di data berdasarkan data deskripsi aja gitu. Gitu sih. Oke. Soalnya kalau perlu untuk untuk prediktif sendiri itu bisa ke data analis ya Mbak, ataupun data saintis dalam pemodelan. Bisa banget. Tapi nggak menutup kemungkinan di BI itu sebenarnya role-nya banyak ya, cuman nggak sampai pada prescription ya. Kalau prescription kan berarti kamu ngebuat model gitu kan. BI itu sebenarnya role-nya lebih ke deskriptif dan prediktif aja sih gitu. Tapi yang harus dipunyai oleh seorang BI adalah itu tadi, kemampuan bercerita dengan data, memvisualisasikan data, dan mengkomunikasikannya pada user gitu. Makanya yang aku bilang tadi, tips di awal, 4 tips itu harus dikuasai oleh BI. Jadi ketika membuat dashboard kita digunakan gitu sama usernya. Gitu sih. Oke, thank you Mbak. Apakah saya bisa on mic untuk bertanya? Oh iya, boleh Kak, tapi nanti bisa setelah pertanyaan kedua ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua dulu. Oh iya Mbak, kalau Mbak Dita mau lihat pertanyaannya langsung, bisa di link yang saya kirim barusan di chat ya. Oke. Kalau mau lihat pertanyaannya langsung. Tapi kalau enggak, ya boleh nanti saya bacakan sendiri. Oke, pertanyaan kedua dari Raka Palembang. Raka, asalnya dari Palembang gitu ya. Mbak Dita, di Power BI, jika data yang kita gunakan bersifat real time dengan penggulungan data yang kontinu dan berukuran besar, tipe source apa yang bisa direkomendasikan? Oke. Kalau real time, tipe source ya, tergantung environment data yang teman-teman gunakan gitu. Kalau di Excel nih misalnya,
Misalnya ini aku sedikit share, kita tuh banyak menggunakan big data environment-nya tuh ini, Hue gitu. Jadi kita banyak menggunakan Impala sama Hive kayak gitu. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kelihatan. Mm-mm. Nah, di sini nih ada tampilan query history, save query, dan results-nya gitu. Cara nampilin ke Power BI-nya gimana? Kayak yang aku bilang tadi, jadi teman-teman tinggal get data aja. Terus kalau pakai Hue berarti biasanya ada penyambungnya. Penyambungnya ini pakainya ODBC. Masukin alamat resource datanya, terus masukin SQL-nya. Bisa di Hue, bisa di Teradata. Hue ini maksudnya Cloudera ya. Bisa di Microsoft Access Database, bisa pakai Excel files kayak gitu. Nah, kalau misalkan jumlahnya gede, teman-teman harus ngebuat dulu environment datanya seperti apa, kayak gitu sih. Mau pakai tools apa gitu. Ini lebih ke data infrastruktur sih jatuhnya gitu. Hue ini kurang sama kayak ini nggak, Mbak? Google Cloud Computing? Bukan? Nggak sama? Beda Oh, lagi. beda. Oke. Hue ini, Cloudera ini juga berbayar sebenarnya, dan aku kurang tahu ya price-nya berapa kayak gitu. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang emang udah besar biasanya pakai Google Data atau pakai Cloudera atau Teradata atau ada lagi Greenform kayak gitu-gitu. Jadi tergantung dari data warehouse teman-teman pakainya apa. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan umum, biasanya kalau misalnya kepentingan individu ya, datanya kan nggak begitu besar, bisa pakai Excel kayak gitu. Excel sekarang lumayan powerful sih menurutku. Atau CSV text tadi kan bisa lah ya. Oke. Oh, jadi ini ada feedback nih, Mbak, dari yang nanya tadi. Mungkin ya, boleh open mic untuk feedbacknya? Boleh, Kak? Boleh open Boleh. mic? Ya, selamat siang, Kak Dika. Iya, Siang. Nah, Febi, ya kalau untuk Power BI ini, jika kan pakai I itu kan skalanya udah besar tuh. Nah, apakah memang mampu kemampuannya Power BI untuk mengolah data sebesar itu? Apakah memang harus di summarize lagi supaya prosesnya tidak begitu berat? Terima kasih. Iya. Seingat saya emang ada limitasi memorinya ya untuk Power BI gitu. Karena sebenarnya tujuan Power BI kan automatic report ya. Jadi kita pengen nampilin report tapi kita nggak ngebuat tiap hari gitu. Jadi datanya secara setiap harinya terotomasi secara real time kayak gitu kan. Nah, itu memang ada batasan memorinya. Oleh karena itu sangat disarankan dalam mengquery, kalau misalkan datanya banyak dalam mengquery-nya itu dibuat summary gitu atau aggregation kayak gitu. Gitu sih. Apalagi ya? Berarti bisa disimpulkan kalau tools semacam visualisasi data ini kayak Tableau, Power BI, Oracle BI itu cuma untuk skala data kecil menengah, Mbak ya. Artinya bukan data yang benar-benar detail banget. Saya lupa ya sebenarnya berapa kapasitas memorinya Power BI atau Tableau gitu. Bukan kapasitas memori yang saya maksud. Apakah ada batasan jumlah data yang disarankan gitu? Oh iya ya, paham. Jadi sebenarnya kan berbanding lurus ya antara jumlah data dengan kapasitas memorinya gitu kan. Biasanya saya bahkan suka narik sekitar 20 juta data dalam satu Power BI dashboard kayak gitu. 20 juta row, 20 juta baris dengan kolomnya sekitar adalah A, B, C, D sampai sampai Z itu udah habis ditambah A, B, C, D lagi. Jadi ada sekitar 30-an kolom kayak gitu. Itu bisa, cuman buat apa gitu? Buat apa sebanyak itu? Kalau misalkan bisa di summary, kenapa enggak gitu? Karena
semakin besarnya data, semakin lama nanti proses refresh datanya untuk ke real time-nya itu semakin lama kayak gitu. Jadi lebih baik di summary kayak gitu. Gitu sih. Cuman kalau untuk data besar sangat bisa. Power BI dulu sangat disarankan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak. Karena sebenarnya Power BI sama Tableau ini kan level up-nya dari Microsoft Excel yang kalau nampilin data ya cuma segitu-segitu aja gitu. Datanya misalnya lebih, kalau nggak salah maksimum 100.000 apa berapa gitu kan. Lebih dari itu bakal loadingnya lama atau bakal nge-freeze kayak gitu kan. Nah, akhirnya dibuatlah Microsoft Power BI ini kayak gitu sejarahnya. Berarti Power BI ini perkembangan dari pivot chart itu ya, kalau yang di Excel itu ya. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Power BI ini baru ada sejak 2015 atau 16 gitu sebenarnya, perkembangan dari Microsoft Excel sebenarnya. Kayak Siap, gitu. terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Anemus, apakah jurusan kuliah kakak sebelumnya diajarkan menggunakan software Wood yang paling BGI atau memang belajar otodidak? Nah, bagaimana Kak Dita mengeksplor diri dan mengeksplor skill kakak dalam bidang tersebut? Jadi lebih ke gimana cara belajar sampai bisa mahir menggunakan Power BI, dan apakah di kuliah sebelumnya tuh pernah menggunakan Power BI atau enggak? Oke. Sejujurnya kuliahku nggak begitu pakai Power BI atau Tableau ya, karena mahal sebenarnya license-nya itu. Jadi kalau teman-teman matematika atau statistik pasti tahu R. Aku lebih sering pakai R, MATLAB. Python juga baru belajar ketika kerja kayak gitu. Jadi nggak begitu banyak bersinggungan dengan tools visualisasi gitu. Cuman aku cukup mengakselerasi diri itu ketika masuk kerja, dunia kerja, dan langsung diberikan tools-tools yang cukup banyak selama 1 tahun. Aku diminta untuk nge-explore Tableau, Power BI, SQL dalam waktu 3 bulan Ya udah tuh akhirnya aku belajarnya awalnya dari hands-on, benar-benar hands-on. Jadi memang dari kantor itu udah ada fasilitas itu, ya udah tinggal aku eksplorasi aja. Terus ditambah dengan mentor itu penting. Mungkin karena gaya belajarku adalah diskusi, jadi memang aku butuh mentor kayak gitu. Jadi akhirnya aku banyak dapat mentor dari teman-teman DSI gitu. Makanya aku join komunitas untuk dapat mentor kayak gitu. Lewat tutorial kayak gini juga sering banget aku ikutin. Makanya kalau DSI dulu pas zaman 2018 tuh ada yang namanya workshop, bootcamp kayak gitu tuh aku sering ikut gitu. Sama kayak teman-teman sekarang. Terus kalau yang sekarang ini karena memang untuk versi intermediate-nya udah lewat ya. Jadi cara aku untuk tetap relevance dengan model-model visualisasi data ya aku dengan membaca paper, baca medium orang lain, karya-karya orang lain tuh biasanya di-postnya di medium gitu. Terus follow beberapa orang juga yang memang jadi minat isu aku kayak gitu. Biar biasanya orang tersebut akan terus-menerus mengupdate blognya gitu. Kayak contohnya Nurfirna Monariska itu juga visualisasinya datanya bagus banget untuk data geospasial kayak gitu. Terus apalagi ya cara aku mengupgrade, sebenarnya aku bukan tipikal yang akan menonton Coursera atau Udemy kayak gitu-gitu gitu, karena aku nggak punya cukup banyak waktu untuk beneran diem nonton course-nya selama 1 jam gitu. Cuman memang aku beberapa kali mengambil course juga untuk keperluan sertifikasi kayak gitu sih. Gitu. Mungkin terjawab ya Kak pertanyaannya. Jadi gimana? Mungkin buat teman-teman yang mahasiswa mungkin agak berat kali ya buat ngambil ngambil produk-produk yang memang berbayar gitu. Tapi aku sangat menyarankan teman-teman untuk ngambil sertifikasi biar pemahamannya itu komprehensif pertama, dan yang kedua sertifikasinya pun diakui gitu sama dunia profesional.
beberapa platform yang aku sarankan mungkin bisa yang diambil itu Coursera sama LinkedIn Learning kali ya. Hmm. Gitu, itu Tapi berbayar, Mbak, tapi teman-teman bisa nabung dulu kali ya. Ya, iya iya. Iya. Oke Mbak. Ini nih pengen diperjelas, tapi karena Mbak sudah terbiasa menggunakan R, pernah menggunakan untuk visualisasi ya Mbak. Jadi memang ketika belajar untuk visualisasi menggunakan Tableau, menggunakan Power BI pun menjadi lebih terbantu atau enggak? Atau memang ketika udah pernah melakukan visualisasi data di R, pakai Power BI apakah lebih membantu atau enggak Mbak? Jadi iya lebih membantu banget karena kan kalau R itu kan kita harus pakai script ya. Harus ini ya. eh Apa istilahnya ngebuat codingan ya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di Power BI semudah itu tadi kayak nge-pivoting data yang ada di Excel aja, tinggal drag and drop aja kayak gitu. Gitu sih. Lebih mudah Oke. gitu. Sebenarnya ada lagi tools visualisasi yang lain. Kalau di kantorku tuh kita pakainya Power BI, Tableau, Excel udah pastilah ya, kayak itu standar banget. Plus Tipco, sebenarnya ada Tipco juga. Gitu. Jadi makanya aku dapat license Tipco juga sebenarnya. Tergantung dari usernya lebih prefer yang mana sebenarnya gitu sih. Oke Mbak. Udah 152. Mm-mm. Kayaknya untuk sesi tanya jawab bisa kita cukupkan sampai di sini dulu gitu ya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman masih ingin follow up, aku open discuss di LinkedIn di Tamalia atau teman-teman bisa email aja ke ditamalia@datascience.or.id gitu. Dan Oke, materinya boleh ini juga bisa Oke. di-share oleh panitia gitu ya. Oke. Oh ya Mbak, ini nih kayaknya ada satu pertanyaan yang kayaknya bisa bisa jadi pertanyaan banyak orang juga ya, yaitu apa background yang paling pas dan bagaimana karir path-nya sebagai seorang BI. Kayaknya ini pertanyaan terakhir yang mungkin bisa mewakili banyak teman-teman. Apa gimana? Apa background yang paling pas dan bagaimana karir path-nya untuk menjadi seorang BI, business analyst. Background paling pas. Dan karir path untuk menjadi seorang business analyst, Mbak. Oke. Background sebenarnya apa ya, business intelligence ini kan lingkupnya ada di field data science juga ya sebenarnya. Cuman roles-nya aja yang agak berbeda gitu kan. Secara background kalau misalnya teman-teman lihat chart irisan dari keilmuan data science itu kan ada matematika, statistik, informatika sama satu lagi itu business domain gitu kan. Yang paling kuat bagi seorang BI adalah ilmunya tentang bisnis domainnya yang harus sangat kuat gitu. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman bekerja di bidang apa. Misalnya kalau saya berarti telco company. Jadi saya harus tahu nih metrik-metriknya apa, KPI-nya apa, OKR-nya apa, kira-kira apa aja yang perlu di-highlight dari sekian banyak metrik gitu. Terus habis itu selanjutnya selain itu BI ini cukup apa ya istilahnya high level interaction ya. Jadi lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang menduduki posisi yang cukup tinggi di company gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya lebih banyak diskusi dengan product owner, yang mana product owner ini bukan ngomongin hal-hal yang maksudnya apa yang nggak terjun ke lapangan, tapi beliau middle manager lah biasanya gitu. Terus juga dengan biasanya saya membuat dashboard untuk C-level juga kayak gitu. Nah cuman kalau secara karir path nggak beda jauh ya sebenarnya dari data scientist, tergantung sih. Kalau misalkan di company biasanya dibedakan berdasarkan dua karir path itu. Ada yang karir path berdasarkan manajerial, ada juga karir path yang berdasarkan pada expertise gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih karir path berdasarkan expertise, ya udah
dari tadi BI analis jadi senior BI analis jadi head of BI kayak gitu. Terus nanti bisa mengarah ke head komersial kayak gitu-gitu. Tergantung dari karir path di tiap perusahaan. Nah, kalau misalkan karir path-nya teman-teman adalah di manajerial, malah tambah semakin gampang karena teman-teman memegang domain bisnisnya di BI ini kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya manajerial, teman-teman tinggal perform di tiap tahunnya dan biasanya di tiap perusahaan itu ada leveling grade-nya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah perform, KPI achieve, tinggal menunggu waktu aja. Semakin banyak role yang akan teman-teman pegang, semakin banyak job description-nya, semakin banyak hal-hal yang bisa teman-teman tunjukkan ke head teman-teman, dan selanjutnya nanti promotion itu akan ngikutin kayak gitu aja sih. Oke, sip. Thank you, Mbak. Iya. Oke, jadi itu tadi ya, kalau memang teman-teman masih pengen bertanya, bisa di luar dari sesi webinar ini bisa lewat LinkedIn ataupun email yang sudah sempat di-mention sama Mbak Dita tadi. Gitu, karena memang Mbak Dita open banget buat diskusi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari webinar ini, yaitu bisnis intelijen ini adalah jembatan antara tim data klien dan market sendiri yang juga untuk melakukan visualisasi data untuk mengambil insight dari data kondisi dan juga untuk plan selanjutnya. Output dari bisnis intelijen ini sendiri itu bisa berupa laporan ataupun dashboard yang serta toolsnya itu tuh depend atau tergantung banget sama data warehouse teman-teman ataupun dengan environment kita juga. Oke, pengen reminder ke teman-teman juga untuk jangan lupa ngisi form feedback-nya agar webinar ini kedepannya lebih baik lagi ya. Gitu. Nah, kita bakalan sampai ke penghujung acara ini. Gitu. Sekarang teman-teman boleh open mic, maksud saya open kamera buat kita foto bersama, virtual kita foto. Oke, mungkin tim data science chapter Jogja bisa langsung foto ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Kita ada 3 kali. Oke, yang sesi kedua. Pengambilan foto kedua maksudnya. 1, 2, 3. Oke, dan terakhir 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Dita yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi di webinar Data Science Indonesia Chapter Jogja pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tentunya pastinya dapat pahala juga. Terus untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang turut meramaikan acara webinar Data Science Indonesia Chapter Jogja pada pagi hari ini. Tetap produktif. Saya percaya bahwa apapun proses yang teman-teman jalani hari ini dapat bermanfaat ke depannya, insya Allah. Semangat berproses teman-teman. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami dari DSI Chapter Jogja sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak, Masin. Oke, terima kasih banyak teman-teman.